Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara ibadah harian GKI Batu. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari NKB 193. Aku hendak tetap berhati tulus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada saat ini kami boleh menikmati kehidupan yang baru, yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu, kami memuji-Mu, dan kami hendak merenungkan sabda-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama, kami mengerti maksudnya, dan kami juga dengan penuh sukacita dimampukan melakukannya. Terima kasih ya Roh Kudus, kami memohon kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami pada saat ini. Kami berdoa memohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca dari 1 Petrus pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. 1 Petrus pasal 3 ayat 12 sampai 22. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat.
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia juga yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberikan judul renungan pada saat ini yaitu Masihkah orang Kristen menderita? Saudara, berbicara tentang penderitaan, sekalipun tema itu tidak disukai untuk dibicarakan atau bahkan tidak disukai untuk dialami oleh siapapun, realitanya di dalam hidup kita di dunia ketika kita masih ada di sini, kita tetap tidak kebal terhadap penderitaan, termasuk kita orang-orang percaya. Saudara-saudara, hidup di zaman ini, hidup di zaman yang serba mudah, banyak fasilitas, banyak teknologi yang mempermudah kehidupan kita. Satu sisi, teknologi kemudahan itu menolong hidup kita, memfasilitasi hidup kita untuk melakukan segala sesuatu dengan mudah, dengan cepat. Ya, tetapi di sisi yang lain, kemudahan-kemudahan itu seringkali juga membuat kita, karena merasa kemudian segala sesuatu menjadi mudah, kita tidak memiliki daya juang yang tinggi, tidak memiliki semangat yang tinggi ketika kemudian berhadapan dengan kesulitan, tantangan, masalah, apalagi penderitaan. Kita cenderung mudah menyerah. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan kemudahan-kemudahan. Saudara, penderitaan yang sama juga dialami oleh jemaat yang ada di Asia Kecil. Surat 1 Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus sekitar tahun 64 sampai 68 Masehi. Dia menulis surat itu sebelum ia mati disiksa oleh Kaisar Nero kepada orang-orang yang tersebar di wilayah Asia Kecil yang mereka dahulu ikut ada di Yerusalem pada saat hari Pentakosta, kemudian mereka menjadi percaya dan menjadi Kristen. Maka sebagai orang Kristen yang baru pulang dengan kehidupan masyarakat yang sebelumnya, ternyata ada 2 tanggapan. Tanggapan yang pertama, banyak juga orang yang kagum menyambut kekristenan dan mereka mengikut Kristus menjadi Kristen. Tetapi tentu tanggapan yang kedua, baik bagi orang Yahudi maupun orang Yunani, orang Romawi, kekristenan tidak serta-merta disambut dengan baik. Bagi sebagian orang Yahudi, mereka mengatakan kekristenan ini penyimpangan dari agama Yahudi. Bagi orang-orang Romawi, kekristenan ini keyakinan yang aneh, keyakinan yang bisa mengancam eksistensi kekaisaran, karena dalam kekristenan percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Raja Penyelamat. Maka dengan segala upaya, Romawi kemudian menghambat
perkembangan kekristenan termasuk dengan cara-cara kejahatan, menindas, menganiaya orang-orang Kristen termasuk yang ada di Asia Kecil. Karena itu orang-orang yang menjadi pengikut Kristus itu menderita di sana. Dan kemudian Rasul Petrus memberi nasihat kepada mereka. Kalau kamu di tengah-tengah imanmu itu kamu mengalami penderitaan, maka ingatlah, kerjakanlah sikap hidupmu dengan baik. Yang pertama, jangan gentar menghadapi penderitaan itu. Saudara, kalau ada dunia, kehidupan dunia, semangat dunia yang menentang kekristenan, membenci kita, itu adalah sesuatu yang wajar karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan kepada para muridnya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 di sana mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu telah membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kebencian itu menimbulkan kejahatan, dan perilaku kejahatan itulah yang dialami oleh orang-orang Asia Kecil. Maka Rasul Petrus mengingatkan, kalau kamu hidup benar di dalam imanmu menjadi pengikut Kristus, ketika kamu mengalami tantangan iman sehingga kamu harus menderita, dianiaya, ditindas oleh orang-orang yang belum percaya itu, ingatlah. Tadi di ayat 12 Rasul Petrus mengatakan, ya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Keyakinan Rasul Petrus ini disampaikan bukan saja untuk menghibur, bukan saja untuk meneguhkan, tetapi keyakinan ini adalah juga menjadi pengalaman iman Petrus. Bagaimana berkali-kali ia ditolong Tuhan karena pekerjaan Injil. Pada waktu khotbah Pentakosta, ia diduduh bersama dengan murid-murid yang lain yang bisa berbahasa lidah itu, dituduh mabuk anggur manis. Ini sebuah tuduhan, fitnahan, sebuah pembunuhan karakter. Tapi nyatanya Petrus mampu melawan mereka. Tuhan berpihak kepada Petrus, memberikan hikmat sehingga dapat menjawab itu dengan baik. Demikian juga ketika Petrus itu di dalam penjara, pada malam hari ia dibebaskan oleh malaikat. Setelah Yakobus itu dibunuh oleh Herodes, maka kemudian Petrus yang waktu itu ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara, hidupnya terancam. Tapi rupanya Tuhan berpihak kepada dia dan membebaskan dia, sehingga ia terluput dari ancaman Herodes pada waktu itu. Keyakinan yang lahir dari pengalaman iman inilah yang Petrus tuangkan di dalam ayat 12 ini, bahwa Tuhan itu membela orang yang benar. Dan keyakinan itulah yang kemudian oleh Rasul Petrus juga mengajak kita, karena kebenaran, karena nama Kristus, kalaulah kemudian di dalam iman kita harus mengalami penderitaan, jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan beserta dengan kita. Anggaplah itu semua menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kehendak Tuhan, perkara Tuhan terjadi atas peristiwa-peristiwa yang mungkin menyebabkan kita mengalami penderitaan karena nama Kristus. Jadi yang pertama, jangan takut, jangan gentar. Yang kedua, saudara, kita mesti tetap hidup di dalam kekudusan. Maksudnya, sekalipun penderitaan itu kita alami, orang Asia Kecil itu alami, tidak boleh kemudian kita berkompromi menjadi serupa dengan dunia. Kita berkompromi dengan dosa, mencari jalan pintas agar menghindari penderitaan karena nama Kristus itu. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang setia. Dan Tuhan Yesus Kristus berkata melalui Rasul Petrus di ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Tetapi
kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita tentang jati diri, bagaimana Tuhan memanggil kita yang kemudian disebut gereja atau eklesia. Seperti yang disampaikan Rasul Petrus di ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang kudus. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dosa menuju terangnya yang ajaib di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi umat yang kudus, bangsa yang dikhususkan, bangsa yang diasingkan, yang kehidupan kita dikhususkan bagi Tuhan dan bukan tujuan untuk yang lain selain Tuhan. Bukan saja kita diasingkan, dikuduskan untuk Tuhan, tetapi kita juga diminta untuk menjaga kekudusan kita supaya hidup kita tidak tercemar, tidak najis, tidak berkompromi dengan kuasa dosa. Bahasa Paulus di dalam Roma 12 adalah ayat 2, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Memang mengikut Kristus kita harus rela bayar harga untuk menjadi tidak serupa dengan dunia. Tapi tentu itu adalah konsekuensi yang tidak mudah, karena kita harus menghadapi tantangan. Tapi itulah panggilan hidup sebagai Kristen. Kalau kita menjaga kehidupan kita dengan respek, dengan menghormat Tuhan, dengan cara memberlakukan kekudusan dalam hidup kita, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam bagian ini bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maka sekalipun karena nama Kristus kita harus melewati penderitaan, tak mudah kita menggadaikan iman kita dengan sesuatu yang tidak berharga. Ya, sama seperti Tuhan Yesus dalam perumpamaan, jangan membuang mutiara ke kandang babi. Jangan kita mendiskualifikasikan hidup kita dengan mencemari hidup kita. Jangan menyia-nyiakan keberhargaan hidup kita yang telah ditebus dengan darah Kristus itu dengan kehidupan yang sia-sia. Ingat, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Maka saudara, kalau kita memperhatikan ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita, juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ayat ini mengingatkan kita kepada khotbah Tuhan Yesus, khotbah di bukit. Matius pasal 5 ayat 10 di sana mengatakan, berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudara, kebahagiaan itu adalah makarios, satu kebahagiaan yang didapatkan di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu sudah cukup bagi kita. Kita memiliki kebahagiaan yang melampaui kebahagiaan apapun. Karena di dalam iman kita kepada Kristus yang seperti itu, Tuhan sekali lagi tidak akan meninggalkan kita. Ayat 12 tadi jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka, permohonan mereka yang minta tolong. Saudara, mari tetap bertahan di dalam kebenaran. Mari tetap mengkhususkan hidup kita bagi Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita supaya kita tidak kehilangan upahnya, yaitu kebahagiaan, makarios, mendapatkan surga, mendapatkan Tuhan serta kerajaannya. Sebab penderitaan yang kita alami bersifat sementara. Karena itu jika kita bandingkan dengan kekekalan yang akan datang, katakanlah itu sebagai upah kesetiaan kita mengikut Kristus, maka tidak ada artinya penderitaan yang kita alami di sini, karena kekekalan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Tuhan kepada kita melampaui itu semuanya. Jangan berfokus kepada penderitaan, tapi mari kita berfokus kepada Allah, sumber pertolongan hidup kita, supaya Ia memampukan kita menjalani penderitaan itu dengan kesabaran, memampukan kita
untuk tetap menjaga kehidupan kita dalam rasa respek dan hormat kepada Tuhan dengan menjaga kekudusan dan tidak berhenti untuk terus berbuat baik. Kiranya Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas, Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau karena nama-Mu kami boleh Tuhan libatkan dalam pekerjaan-Mu, termasuk ketika kami harus rela bayar harga. Kami mengalami penderitaan karena kebenaran dan nama-Mu. Kiranya jalan iman kami tetap teguh, tidak goyah, tetap bersandar kepada pertolongan Tuhan, tidak dikuasai roh ketakutan, tapi tetap mengandalkan Tuhan, tetap respek menghormat Tuhan, sehingga kami tetap menjaga kekudusan hidup kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami, menolong kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, jemaat-Mu yang kekurangan Tuhan cukupkan, mereka yang bersedih hati Tuhan hibur, dan siapapun yang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Dengan segala pergumulan mereka masing-masing, kiranya Tuhan hadir menolong. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan rasa syukur kami, permohonan kami kepadamu, dan kami akan menjalani hidup kami dengan diiring oleh berkat-Mu. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Salam sehat, Shalom.